Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi penanda kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya sehingga dinamakan jam gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti, jam besar. Perancang Yazid Rajo Mangkuto, tipe menara jam tinggi 26 meter. Didedikasikan kepada Sekretaris Fort de Kock, sekarang kota Bukit Tinggi. Biaya pembangunan 3.000 gulden. Jam gadang telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sini. Jam gadang mulai dibangun pada tahun 1926 sampai tahun 1927 atas inisiatif Hendrik Roloff Roekmaaker, Sekretaris Kota atau Controller Fort de Kock, sekarang kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jamnya merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Arsitektur menara jam ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto dari Koto Gadang, sementara pelaksana pembangunan adalah Haji Moran dengan mandornya Set. Gigi Ame. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh putra pertama Roekmaaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden, biaya yang untuk ukuran waktu itu tergolong fantastis. Menurut sebuah sumber, jam gadang selesai dibangun pada 1932. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Maksudnya yakni agar orang Kurai, Banu Hampu, sampai Sarik Sungai Puar bangun pagi apabila ayam sudah berkokok. Pada masa pendudukan Jepang, bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Terakhir setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan di Bukit Tinggi, bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di puncak jam gadang, setelah melalui pertentangan dengan pucuk pimpinan tentara Jepang. Pemuda yang memimpin masa untuk menaikkan pertama kali sang saka merah putih di puncak jam gadang bernama Marakarma. Pada masa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia tahun 1958 sampai tahun 1961 terjadi pertempuran antara tentara Indonesia ketika itu bernama Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI, dengan pasukan PRRI. Di bawah jam gadang, APRI membunuh sekitar 187 orang dengan cara ditembak. Hanya 17 orang dari jumlah tersebut yang merupakan tentara PRRI, sedangkan selebihnya merupakan rakyat sipil. Para mayat lalu dijejer di halaman jam gadang. Jam gadang sempat ditutup dengan dibalut kain marawa pada malam pergantian tahun baru 2008 dan 2009, saat wali kota Bukit Tinggi oleh Jufri. Alasan penutupan untuk mengurangi kerumunan pengunjung di pelataran jam gadang yang berpotensi terjadinya tindak kriminal dan korban jiwa. Penutupan jam gadang juga terjadi kembali pada malam tahun baru 2021 guna mencegah kerumunan untuk menghindari penyebaran virus corona. Pada Juli tahun 2018, kawasan jam gadang direvitalisasi oleh pemerintah. Pengerjaannya memakan biaya 18 miliar rupiah dan rampung pada Februari tahun 2019. Jam gadang menjadi saksi peristiwa penting pada masa sekitar kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih 1945, demonstrasi nasi bungkus 1950, dan pembunuhan 187 orang oleh militer Indonesia atas tuduhan pemberontak 1959. Jam gadang telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sini.